Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Salat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat ke 83. Kemarin itu sampai ayat 81. Ayat 82 itu kebalikan dari ayat 81 dan sebenarnya sudah pernah juga dibahas di, kalau tidak salah, di ayat 39 dan 40 kurang, dengan urutan yang sebaliknya, gitu ya, yaitu tentang akibat orang-orang yang beriman dan akibat dari orang-orang yang kurang lebih begitu ya. Di ayat 81 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayat 82 wallazina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Itu kebetulan juga sudah pernah disinggung tentang akibat orang-orang yang beriman dan akibat orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Nah, sekarang kita masuk ayat 83 ini terkait dengan perintah-perintah pokok, ya, atau boleh disebut pokok-pokok ajaran agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, termasuk kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada umat-umat terdahulu, tidak terkecuali Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين قولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Shadaqallahul azim. Ini masih ayat 84 nanti. Justru kelanjutannya ada di ayat 85. Jadi ini sebuah perjanjian dengan Allah yang berbeda. Meskipun sebenarnya sama-sama ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjiannya dengan Bani Israel, tapi ini nanti peristiwanya agak berbeda. Ayat 84 dengan 85 itu jadi satu, ayat 83 itu perjanjian tersebut. Baik. Ayat 83 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mitsak ya, dengan atau kepada Bani Israil. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita dengan perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat pada umat-umat terdahulu, tidak hanya dengan masyarakatnya, tapi dengan nabinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga dengan nabi-nabi juga diambil perjanjian. Di dalam surat Ali Imran ayat 81, ini nanti tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi Allah juga sudah pernah mengambil perjanjian dengan para nabi ya, supaya mereka itu juga nanti semuanya mengkonfirmasi kedatangan Rasulullah SAW, membenarkan sekaligus mengabarkan dan sekaligus membantu ya agar orang-orang itu mau mengakui dan mengimani kedatangan Rasulullah. Itu kalau dengan nabi. Ya. Tapi ayat 83 surat Al-Baqarah itu dengan Bani Israel yang sebenarnya itu juga berlaku juga bagi kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Bani Israel itu dijadikan contoh ya, karena di bagian belakang dari ayat ini Allah menyatakan summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa iz akhadna, dan inginlah ketika kami mengambil mitsaqa bani Israil. Mitsak, perjanjian dengan Bani Israel yang semua isinya adalah pokok-pokok ajaran agama. Apa itu? Pertama adalah perjanjian untuk mentauhidkan Allah. Ya. Nah, makanya Allah yang pertama mengatakan, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah." Jangan kalian menyembah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ya, diajarkan, sudah dipesankan, bahkan diungkapkan di sini. Itu merupakan salah satu perjanjian utama antara Allah dengan umat manusia, dengan Bani Israel salah satunya. Allah ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam himpunan putusan tarsih, ibadah itu disebut sebagai semua usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di nopo mawon, baik bentuk ucapan, perbuatan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya dikelompokkan. Enten usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang sudah diatur di ketentuannya, waktunya, tata caranya, atributnya, sehingga itu kemudian disebut dengan ibadah. Ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, waktunya, tempatnya, bahkan ya, ketentuan-ketentuannya disebut dengan ibadah mahdoh, itu biasanya berlaku terus. Ya, tidak ada perubahan-perubahan. Sholat ngimbutin berubah. Mulai biyen nggih ngeten iki. Kok enten beda-beda ya kemungkinannya memang Rasulullah SAW memberikan contoh yang bervariasi, atau kemungkinan kita memahaminya ya berbeda. Memahaminya atau mungkin memahaminya sama, prakteknya yang berbeda. Ya. Tapi ketentuannya tidak pernah berubah, sama. Ibadah secara umum bagi umat Islam itu ibadah mahdoh, baik terutama sholat ya, maupun ibadah-ibadah lain. Meskipun nanti untuk beberapa jenis atau beberapa contoh pelaksanaan ibadah itu menyesuaikan kondisi dan keadaannya. Misal, ya niku nek salat niku damel sandal, sakniki kan mboten enten. Salat malah lepas sandal, nek mboten gawe sandal, nek pakai sandal malah diseneni tak miring itu Kang bersih-bersih. Kalau dulu pakai sandal salat itu. Tidak ada yang nyeker, sinten sing bukan tidak ada ya. Jarang yang nyeker karena salat zuhur nyeker niku nggih padha ambek kepanasan minta ampun kan gitu ya pada masa itu. Sehingga dulu orang pakai sandal, sekarang tidak, karena tempatnya sudah berbeda.
Membayar zakat juga begitu. Zakat niku ketentuannya jelas. Dulu dengan sekarang tidak berubah, tapi ternyata ada penyesuaian untuk beberapa jenis pembayaran zakat. Ya, ibadah haji secara umum tidak berubah, tapi ada penyesuaian-penyesuaian. Itu ibadah mahdoh. Nah, ibadah yang kedua yang ghairu mahdoh, ketentuannya, tata caranya, urutannya, aturannya, waktu tempatnya tidak ditentukan. Ya, semua yang diniatkan mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah. Ya, sehingga bahkan menuntut ilmu pun bisa disebut bagian dari ibadah. Sehingga ada ungkapan al ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Ya. Tapi la tusallu illa bitoharotin. Tapi karena mencari ilmu itu ibadah, dia tidak akan diperoleh kecuali dengan toharoh, dengan bersuci. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka di antara syarat untuk mencapai ilmu itu suci. Nah, semua ibadah itu ternyata ada syaratnya adalah suci. Secara umum begitu, kita tahu bagaimana sholat, kita tahu bagaimana kita puasa. Ya, wong lanang mboten enten syarat suci puasa itu tidak terpenuhi karena tidak ada yang datang bulan. Tapi kalau ibu-ibu kan, oh iya, aku datang bulan apa hubungannya? Karena nggak suci. Pada puasa tetap ada syarat suci sebenarnya meskipun tidak pernah kita bahas secara rinci ya. Tapi kenapa ibu-ibu kok enggak? Ya, karena tidak dalam keadaan. Ya. Maka mencari ilmu pun dalam pandangan banyak ulama itu ya dimulai dengan bersuci. Ya, dalam keadaan suci. Itu ibadah ghairu mahdoh. Waktunya kapan? Monggo. Tempatnya di mana? Monggo. Secara umum. Baik. Itu perintah Allah yang pertama, Allah ta'budu illallah, gitu ya. Perintah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini sama dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini juga perintah umum diberikan baik kepada Bani Israel maupun kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam surat apa? Biasanya surat Bani Israel gitu. Dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra kita kan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat pinten? Ayat 23 nggih. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau tadi kepada Bani Israel, ayat ini kan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena wa qada rabbuka dan Tuhanmu Muhammad itu sudah menetapkan. Dan sudah menetapkan Tuhanmu wahai Nabi Muhammad SAW, apa itu Allah ta'budu illa iyyahu, sama. Supaya kalian itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Baru yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua supaya kalian berbuat ihsan. Dan banyak sekali sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya memerintahkan kita untuk ya, berbakti
berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Roghima anfu rojulin, Roghima anfu rojulin, gitu ya. Kalau bahasa gampangnya, rugi sekali orang, rugi sekali orang. Apa itu? Siapa yang rugi? Sebenarnya hadisnya itu panjang. Ya, yang pertama, rugi sekali itu orang yang kalau ada yang bersolawat kepadaku, dia tidak solawat. Kalau ada orang yang menyebut namaku, ya, dia tidak bersolawat. Itu diantaranya. Rugi sekali orang, roghima anfu rajulin, dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Itu riwayatnya. Tapi yang terkait dengan berbakti kepada orang tua, itu Rasulullah SAW mengatakan, roghima anfu rajulin, ya, rugi sekali orang, ya, dia hidup bersama kedua orang tuanya, baik salah satunya maupun kedua-duanya, menangi uripe maksudnya. Tapi itu tidak menjadikannya masuk surga. Kan? Ada peluang berbuat baik, berbakti kepada orang tua, tidak menjadikan itu sebagai sebab dia masuk surga. Dan pesan Rasulullah SAW terkait itu tidak sedikit. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya ke salah seorang sahabat, Ayyul amali ahabbu Allah. Wahai Rasulullah SAW, apa amalan yang terbaik, dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Kemudian kata Rasulullah SAW, birrul walidain. Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah, al-jihad fi sabilillah. Dan saya kira banyak. Bahkan perintah berbuat baik itu sampai orang tua itu meninggal. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiyah, apakah masih ada, wahai Rasulullah SAW, min birri abawayya, apakah masih ada amalan untuk saya berbuat baik kepada orang tua, aburrohuma ba'da wafatihima, yang itu bisa saya lakukan ketika orang tua saya sudah meninggal, sudah wafat. Kata Rasulullah, na'am, ini masih ada. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama, sholatu alaihi. Yang pertama adalah nyolati. Kewajiban anak berbuat baik bahkan ketika orang tua sudah meninggal itu masih ada. Yang pertama, sholatu alaihi. Ini biasanya kalau ada pemberangkatan jenazah saya sampaikan kepada keluarga. Menyolati, jadi keluarga terutama anak-anak itu yang pertama nyolati. Kadang-kadang masalahnya anaknya gak sholat. Yang dikongkon nyolati wong liya anaknya gak moro. Sholatu alaihi, menyolati. Yang kedua adalah al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun. Memohonkan ampun bisa sepanjang waktu setelah selesai sholat. Kalau menyolati kesempatannya pertama, karena itu kalau bisa ya ditunggulah anaknya kesempatan. Meskipun kalaupun terlambat pun, atau kalau sudah terlanjur dimakamkan pun, ya tetap bisa masih menyolati kan bisa. Yang kedua apa? Wa infadu ahdiman, menunaikan janjinya.
termasuk utangnya, kan? Terkait dengan utang kan. Itu adalah salah satu bentuk birrul walidain ba'dal wafat, berbuat baik setelah dua orang tua wafat. Fadu ahdihima. Apalagi setelah itu? Setelah itu adalah berbuat baik kepada sodikihima, ya, teman-temannya, koleganya. Ngono sik enten. Jadi kanca-kancane, kolegae itu disambangi, di api, ya, itulah. Ya. Dan ini sebenarnya prinsip ini nanti punya dampak pada relasi sosial yang baik. Ya, biasanya misale, oh ibuku nek biasanya nek blonjo nang yu iki nek liwat misalnya kan. Nah, ngobrol teman ini gitu ya. Teman itu bisa macam-macam kan gitu nggih. Yo bakul nggih saged dadi kanca, Mas yo sinten mawon saged dadi. Itu kan meskipun sebenarnya mohon maaf nek kangge yugane anake atau bahkan mungkin kalau anaknya sudah muda misalnya bab kekancan itu atau misalnya bab temannya orang tua yang diperoleh dari misalnya transaksi jual beli sehari-hari, itu sudah bisa diatasi dengan cara yang lain. Misalnya bakul tempe wis iso dadi kanca, nek ana duwe gawe ya saling mengundang misalnya kan. Nek anake kan saged mawon, "Ah, tempe, aku gak seneng tempe." Yang kayak gitu tuh ya bisa tetap dijalin dengan, "Mas, yo mboten bendina." Oh, sik tetep, kadang-kadang iso tuku. Kadang meskipun nggak perlu kadang-kadang, nggak perlu tempe, tapi kan gitu, misal. Kalau saya nggak tahu kalau di sini, kalau di kampung saya itu kan kampung ya, sing ngoten niku enten mawon liwat bendina. Jadi meskipun kadang-kadang sakjane niku umpama ditumbas niku gak langsung dipangan sekarang atau dibutuhkan saat itu, kula tumbas mawon kadang-kadang. Nah, sebabnya bisa macam-macam, yang penting di situ ada, sebab berbuat kebaikan. Baru yang terakhir kata Rasulullah, "Wasilaturrahim allati la tusalu illa." Dan menyambung silaturahim yang tidak mungkin itu terlaksana kecuali karena orang tua, gitu ya. Tidak mungkin itu bisa terlaksana kecuali karena orang tua. Jadi kerabat-kerabat jauh itu tetap butuh dibangun silaturahimnya. Di birrul walidain baik masih hidup maupun sampai sudah meninggal niku si enten masih ada caranya dan itu diatur, masih enten, terus bisa dilakukan. Nah, kalau selama ini barangkali kita, napa jenenge, mengulang-ulang sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau manusia itu meninggal, mati, maka amalnya terputus kecuali karena 3 perkara. Ya, di antaranya dari 3 perkara itu adalah anak yang soleh yang mendoakan. Kan tidak selalu itu kan dari sisi ini ya, amalan yang bisa terus ya. Tapi dari sisi berbuat baik, berbakti masih bisa dilakukan dengan 5 perkara tadi itu. Setelah kedua orang tua itu. Oleh karena itu di sini disebut bahwa berbakti kepada orang tua itu menjadi apa, pokok ajaran agama yang kedua setelah mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah SAW
Tapi memang itu situasional, situasional. Pada masa Rasulullah SAW, ketika pasukannya Rasulullah SAW itu kalau perang itu pun mulai kata cukup, itu berbeda dengan masa-masa awal. Jika sudah masa-masa menjelang Rasulullah SAW wafat, perang itu kata menangi bukan, sudah lebih sering menangnya, kekuatan sudah banyak. Nah itu ketika itu ada seorang remaja, seorang laki-laki yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Ya arek, ya minta izin ikut berjihad. Rasulullah SAW mengatakan, ahayun walidaka. Dua orang tamu sih urip, uang tuamu sih ana apa? Terus gak ono. Maka dia menjawab, kita sih wonten. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafihima fajahid, ya sudah jihad dengan mengurus kedua orang tuamu. Itu kan pasti kasuistik ya. Ini pasti karena Rasulullah SAW melihat bahwa prioritas orang tertentu itu adalah ngurusi orang tua. Jihad itu sudah bisa tertangani oleh yang lain, gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa dengan mengurus orang tua itu bisa bernilai sama dengan jihad di jalan Allah. Itu tentang poin yang kedua, ya, wabil walidaini ihsan. Dan ihsan itu kata Allah tidak hanya kepada kedua orang tua. Yang berikutnya adalah wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi tidak hanya kepada kedua orang tua, tapi juga kepada anak-anak yatim, kerabat, anak-anak yatim, ya. Juga kepada orang-orang miskin. Nanti lebih lengkap itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang sama ayat 107. Lengkap nanti. Kalau di sini disebutkan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi disebutkan hanya 3 kelompok saja. Ya, bagaimana berbuat baik itu kepada 3 kelompok saja. Kalau kepada orang tua itu bukan berbuat baik tapi berbakti. Itu disebut secara khusus. Nah, sementara kepada 3 kelompok yang lain, dzil qurba wal yatama wal masakin, kerabat, orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu disebut secara umum karena ini adalah prioritas. Dari sekian banyak orang, kelompok orang itu yang prioritas itu kerabat, ya, orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nanti kalau dalam surat Al-Baqarah 177 itu khusus untuk berbuat baik kepada orang lain itu dimulai dari ya, kerabat sampai ada beberapa macam di sana. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was-sa'ilin والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Dirotok kata disebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu linnasi husna. Ini
pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, yang itu juga sebenarnya berlaku untuk kita semua. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang baik kepada manusia. Jadi ucapan yang baik itu apa? Bagian ulama mendefinisikan. Ucapan yang baik itu pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu boten enten sing elek. Amar ma'ruf nahi mungkar itulah bentuk ucapan yang ucapan baik. Yang kedua apa? Jadi ucapan yang baik itu boten ngomong apa dihalus-halus gitu kan. Kalau ngomong dihalus-halus itu bisa jadi bukan ucapan yang baik, tapi sebenarnya itu ucapan yang keluar dari orang-orang munafik. Dalam surat Al-Munafikun kan begitu ya. Dalam surat Al-Baqarah itu juga disebut wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusyhitullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dalam surat Al-Baqarah begitu ya. Dan dari sebagian manusia ada yang omongannya itu memukau, memukau, enak dirungokno. Dan itu adalah ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul yang sempat juga memukau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam surat Al-Munafikun Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut, ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannad. Orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu melihat mereka tu'jibuka ajsamuhum. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gawang, ya, bersih, rambutnya klemis. Itu yang kemudian disebut oleh Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musayyadah. Annahum khusyubun musayyadah. Dan kalau kamu mendengarkan ucapan mereka, ya, kalau mereka berkata, kamu mendengarkan ucapan mereka itu dengan seksama. Jadi nek ngomong itu saking halusnya, enak dirungokno, jadi memukau orang. Itu. Tapi Allah mengatakan yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahzarhum. Humul adu, mereka itu ajane musuh. Jadi ucapan yang baik itu bukan ucapan yang dialus-alus. Meskipun cara bicara yang halus itu bisa jadi adalah bagian dari cara berbicara yang baik. Tapi yang penting kata para ulama, ya, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik kepada orang. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi. Wong sing ngejak api Mas yo krungune ku gak enak, iku sakjane api, ngoten lho. Krungune gak enak ngejak api yo. Kok padha nglumu nang ngene salat, seruh, repot ya. Jawab ini. Padahal itulah ucapan yang baik. Kadang ngoten niku gak trimo kan itu ya. Umpama dereng iso nglakoni gak usah bantah. Ngono niku bener. Dan yang kedua, ucapan yang baik itu kata para ulama, ta'limuhumul ilm. Jadi membagikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Itulah ucapan yang baik. Kalau yang tidak bisa yang berat-berat, amar ma'ruf nahi munkar berat, ngajar berat, yang lebih ringan. Ya, apa itu? Husnus salam. Temu salah. Ya, ketemu mengucapkan itu ucapan yang baik. Ya,
Yang lain-lain tentu saja dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, di sini api-api. Semua perkataan yang isinya kebaikan-kebaikan disampaikan bahkan dengan cara yang sederhana, itulah masuk kategori wa qulu linnasi. Termasuk cara ngomong yang lunak, yang itu pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Fir'aun. Tapi ini kan tetap konteksnya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah oleh kalian ucapan yang layyin, yang lembut. Terus niku metode mawon, cara mawon. Ya. Tapi kalau dari sisi substansi, dari sisi isi, amar ma'ruf nahi mungkar, bicara ilmu, ya mengucapkan salam, itu adalah ucapan yang baik. Nek apik nanggone kalimat itu, tapi sajane isinya sebenarnya justru boten enak, itu nanti ya bisa jadi seperti orang-orang munafik. Baik, wa qulu linnasi husna. Baru kemudian pokok ajaran berikutnya, ya wa aqimus shalah. Tegakkan sholat, tegakkanlah sholat oleh kalian. Jadi Bani Israel perintahnya sebenarnya sama kepada kita, kepada Bani Israel sama. Ya, jadi sholat itu adalah ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Ya. Baru kemudian wa atuz zakah, dan bayarlah zakat, keluarkanlah zakat. Jadi zakat itu juga sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tapi juga kepada Israel. Hitopnya kepada Bani Israel, tapi sungguhnya juga kepada kita sekalian. Di antara ahli tafsir ada mengatakan, wa zakatuhum hiyallati kanu yad'unaha fatanzilun naru ala ma yataqabbal wa la tanzil ala ma lam yataqabbal wa lam takun kazakati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Atiyah, salah seorang ahli tafsir pada masa dari kalangan salam, mengatakan cuma bedane zakatnya Bani Israel sampai zakatnya umatnya yang ditetapkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah berbeda. Kalau dulu dibayar, misalnya dinilai, diterima atau mboten. Nek dikeluarkan oleh Allah diterima, maka itu tanda bahwa mereka tidak akan terkena siksa neraka. Tapi kalau dibayar tapi ditolak, tidak diterima oleh Allah, maka itu tetap akan terkena api neraka. Ini pendapat. Tapi sesungguhnya sebenarnya kalau secara substansi sama. Bahwa di antara cara Allah membersihkan kita, diri kita, harta kita dari api neraka, itu juga adalah, atau menyelamatkannya dari api neraka adalah dibayarkannya zakat. Itu karena itu memiliki dua makna, dia berasal dari kata zakah. Pertama adalah bersih, yang kedua adalah tumbuh. Dari sisi dosa kesalahan yang dilakukan oleh orang terkait dengan harta bendanya, maka zakat itu membersihkan. Ya, persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum al-ayat. Dan yang kedua, zakat itu artinya tumbuh. Zakat yang dibayarkan itu biasanya akan justru menumbuhkan
ya harta seseorang. Tapi kata Allah, summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ya, tapi kemudian kalian berpaling, kecuali sedikit dari kalian, dan kalian itu i'rad, ya, menjauhi, berpaling dari kebenaran. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, summa tawallaitum, itu kemudian kalian berpaling, itu mukhatabnya yang diajak bicara adalah Bani Israel yang satu masa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Bani Israel sejak masanya Nabi Musa itu sudah diambil sumpah, ya, dan itu ternyata yang berpaling dari sumpah tersebut, melanggar sumpah tersebut, termasuk orang-orang pada masa Nabi Muhammad SAW dari kalangan Bani Israel, ya orang Yahudi Madinah. Jadi Bani Israel pada masa Rasulullah SAW diantaranya adalah orang Yahudi Madinah. Tsumma tawallaitum ay Yahudi Madinah. Wa antum muridun, dan kalian betul-betul dalam keadaan Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, ayat berikutnya itu perjanjian yang nanti kisahnya itu terkait dengan hubungan orang Yahudi dengan sebagai kaum pendatang di Madinah dengan orang-orang pribumi Aus dan Khosroj. Saya bacakan dulu, nanti barangkali kita sambung di waktu yang akan datang. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami sudah mengambil perjanjian dengan kalian. Apa itu? La tasfikuna dima'akum, jangan kalian mengalirkan darah-darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan pula kalian itu mengusir, mengeluarkan diri-diri kalian dari negeri-negeri kalian. Tsumma aqrartum, kemudian dengan perjanjian itu kalian berikrar. Ya, kalian berikrar, wa antum tasyhadun, dan kalian sendiri menyaksikan ikrarnya. Jadi ketika Allah mengatakan wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, itu jangan sampai mengalirkan darah sesama kalian. Nanti kisahnya di ayat selanjutnya, Bani Israel yang ada di Madinah, ya, mereka kemudian mengidentifikasi sebagai orang-orang Yahudi, itu kelompoknya kata. Karena kelompoknya banyak, saling bersaing. Sebagiannya itu berkoalisi dengan Aus, pribumi. Sebagiannya berkoalisi dengan Khosroj. Aus dan Khosroj punya sejarah apa? Pertikaian dan peperangan. Nah, itu yang bagian mensupport diantaranya adalah kelompok-kelompok Bani Israel, orang Yahudi Madinah yang berbeda. Nah, karena itu mereka saling berperang. Itulah Allah mengatakan wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna. Termasuk wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kalian mengusir diri kalian, maksudnya mengusir, jangan sebagian kalian mengusir yang dari negeri kalian. Tapi karena koalisinya itu adalah koalisi untuk peperangan, saling mengusir, saling menumpahkan darah, itu nanti justru akan terjadi. Padahal kata Allah, summa aqrartum, kalian berikrar tentang perjanjian ini, wa antum tasyhadun, dan kalian menyaksikan. Jadi kisah selanjutnya ada di ayat 85, 86, ya, yang menjelaskan bahwa orang-orang Bani Israel rupanya mereka koalisi kalau bahasa sekarang, atau bersekutu sebagian dengan, ya,
Bani Nadir, ya, sebagian nama Yahudi itu adalah Bani Nadir, sebagian adalah dari Bani Qainuqa, sebagian dari Bani Quraiظah. Jadi ada 3 suku besar atau 3 marga besar Bani Israel orang Yahudi Madinah yang mereka nanti berkoalisi. Sebagiannya dengan keluarga atau atau nama suku Khazraj, ya, sebagiannya dengan suku Aus, dan mereka ini saling berperang. Ya, sehingga nanti diingatkan oleh Allah di ayat selanjutnya dengan peringatannya. Ini perbedaannya. Kalau di ayat 83 itu bicara perjanjian Allah dengan Bani Israel secara umum, dan itu menjadi syariat agama secara umum dari dulu sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada orang-orang terdekat, ya, dan kemudian menegakkan sholat dan membayar zakat, ya, serta mengucapkan ucapan yang baik tadi. Yang ini nanti khusus dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Madinah. Jadi beberapa ayat berikutnya itu Bani Israel yang diceritakan adalah orang-orang Yahudi yang ada di. Kalau sebelumnya itu bicara tentang orang-orang Bani Israel pada masa umatnya Nabi. Itu perbedaannya. Meskipun di sini disebut Bani Israel, tapi ada konteksnya sendiri. Nah, itu yang bisa kita bahas. Jadi terutama tadi itu ayat 83 bicara tentang pokok-pokok ajaran agama yang sama dari sejak sebelum Nabi Muhammad SAW sampai kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok ajaran agama itu, ya, tauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, beribadah hanya kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang-orang terdekat, orang-orang sekitar, dan kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, berkata yang baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum